Dani, kita lagi di kafe. Ya mas. Kamu magang ya aktivitasnya ya? Ya. Sama siapa aja? Ada 4 anak, sama saya 5. Yang pertama ada Adalia, yang kedua ada Fahad, yang ketiga Mai sama Via. Itu gimana? Tugasnya banyak nggak? Di Lumayan. Dinas Pendidikan ya? Dinas Pendidikan Provinsi. Jawa Timur. Apa aja tugasnya? Membuat disposisi, terus nge-writing, sama menggandakan dokumen-dokumen gitu. Bisa? Bisa. Satu ruangan semua anak? Apa gimana? Kebetulan dibagi menjadi dua ruangan. Ada yang 3 anak, ada yang 2 anak. Kamu sama? Sama saya sama Adalia. Sama Dawi ya. Bagian apa? Bagian biasanya kalau ada agenda dicatat di Excel gitu mas, terus di print, terus dikasih ke ibu kabit. Nggak ada pemberkasan? Nggak ada. Sama sekali? Tapi jurusanmu kan akuntansi? Ya. Harusnya kan ada. Dinas pendidikan nggak ada sih ya. Terus yang lain, anak-anak yang lain? Kalau anak-anak yang lain biasanya ya ngarsip berkas sesuai tanggal sama urutan nama anak-anak itu. Pulangnya jam sama kayak Jam orang-orang 4. jam 4. Jam 4. Masuknya jam 8. jam 8. Berarti perjalanan dari rumah Kurang lebih 30 menit. kamu berangkat jam berapa? Jam 7 Jam setengah 7. 8. Jam Jam 7 ya. Kalau anak-anak yang lain tugasnya bisa semua? Bisa. Kamu beneran nggak ada yang susah? Nggak ada. Nggak ada ya? Dani, kita ketemu, ada yang pengen Pak Abi bahas ya, karena memang dapat laporan juga dari Budian selaku guru pembimbing di tempat magang. Ya. Kamu katanya ada keresahan yang membuat kamu akhirnya bingung, baik itu ketika di sekolah waktu ada pengajuan berkas atau pengajuan proposal, bukan proposal ya, laporan magang itu kamu katanya di Budian sering curhat soal itu. Nah setelah ini kan kelas 3 kan ya, kelas 3 itu bakal ada ujian praktek, terus ada kelas outing, habis itu nanti ada presentasi laporan magang. Apalagi kamu kelas 3, setelah ini lulus kamu nanti mempertimbangkan mau lanjut atau enggak. Pasti keresahannya di situ-situ aja, bener nggak? Benar. Oke. Bisa diceritain ya dari awal kenapa kamu ketika di Budian itu lama sampai curhat berjam-jam katanya beliau. Apa sih kendala yang kamu alami, kecemasan yang buat kamu cemas sampai kamu selalu ketika ketemu Budian bingung gitu? Kalau kan habis ini kan mau selesai PKL, jadi ada tugas untuk membuat laporan PKL. Nah ini kan baru pertama kali membuat laporan PKL, jadi banyak yang salah atau kurang gitu mas tentang laporan itu. Salahnya di jurnal apa? Laporan ini apa? Artikel jurnalnya. Ya. Nah, terus Sama PPT buat presentasinya itu masih kurang, masih banyak yang salah. Masih banyak yang salah. Siapa yang koreksi? Budian langsung? Iya. Tapi yang ngerjakan nggak kamu aja kan? Ada orang 5 itu ngerjain semua. Dapat bagiannya masing-masing kan? Terus PowerPoint ngerjain bareng-bareng? Apa dibagi setiap anak laporan aja, terus anak yang lain PowerPoint aja? Ngerjain ya? bareng-bareng Ya. Terus apa yang ngebuat kamu bingung? Maksudnya kayak kan dikerjain bareng nih, harusnya kan lebih gampang, lebih mudah, jadi nggak ada yang harus dipikirin sendiri sampai ngebuat kamu cemas. Dari laporan itu apa yang bikin kamu bingung? Masih kurang rapi sih mas, kayak spasinya ada yang beda gitu. Terus kayak subbabnya yang tebal, sama ya mungkin tentang gambar-gambarnya, tata letaknya itu juga masih banyak yang kurang, masih banyak yang salah.
Sejauh ini sampai mana? Sudah di bab 3. Bab 3. Bab 3 mau sampai berapa bab? 4. Ada batas pengumpulan nggak dari dinas? Dinas minta nggak kan? Diminta pokoknya terakhir PKL itu sudah harus jadi. Berarti tanggal 29. Iya. Pantes. Sekarang tanggal tanggal 29, 31 ya? 31. Berarti 2 hari lagi. Iya. Sekarang bab 4. Bab 3. Bab 3. 2 bab lagi bisa lah ya. Bisa. PowerPoint-nya aman kan? PowerPoint kan masih bisa. Iya. Masih bisa. Setelah pengumpulan laporan itu. Oke, setelah anggap itu selesai lah. Anggap ketika itu bukan apa ya? Pak Abi menganggapnya bukan sebuah kecemasan yang harus dihadapi. Oke, boleh dihadapi tapi nggak harus terlalu difikirkan karena kamu di sini nggak ngerjain sendiri. Kamu ada teman-teman, apalagi 5 orang ngerjain 5 bab, rasa udah cukup lah buat mengatasi itu. Oke, anggap laporan udah terbackup ya. Ada teman-temanmu, ada Budian juga kan yang pasti bakal bantuin. Nah, terlepas dari itu, apalagi yang bikin kamu cemas? Mungkin kan habis ini kan setelah ada laporan ini masuk sekolah terus ada ujian-ujian. Karena kan selama 4 bulan ini belum ada buka buku sama sekali karena PKL. Mungkin kurang paham pas ada ujian itu sih mas. Tapi kurang paham aja. Ada berapa ujian? 5 bulan 5 ujian. 1 bulan 1 berarti ya. Tapi kan nggak praktek yang berat gitu kan, praktek ringan gitu. Iya. Iya kan. Oke, berarti kendalamu di sini cemasmu karena takut nggak bisa ngerjain. Karena bukan kesibukan ya, jadwalmu magang, akhirnya nggak dapat materi dari guru. Iya. Udah sempat komunikasi sama guru mata pelajaran belum? Kayak, saya ingin belajar nih, ada materi apa yang bisa saya pelajari untuk persiapan ujian? Belum. Kenapa belum? Kenapa belum? Kan sebagai siswa ya, boleh loh melakukan itu. Kayak kamu personal chat ke guru mata pelajaran ya. Anggap matematika lah. Siapa matematika? Bu Lulu. Anggap ke Bu Lulu. Bu Lulu, kamu bisa loh komunikasi sama Bu Lulu kayak, Bu, saya bingung nih, saya takut habis ini ada ujian praktek atau ada ujian UAS atau apalah untuk ke depan. Kamu bisa kok WA ke beliau, WhatsApp chat ke beliau pribadi secara sopan. Bu, saya mohon maaf saya mengganggu waktunya. Ini saya takut kalau ujian nanti saya nggak bisa mengerjakan karena saya nggak ada materi. Boleh nggak Bu dikasih kisi-kisi atau rincian materi yang harus dipelajari untuk persiapan ujian? Itu bisa kamu lakukan kayak gitu. Selain itu, maksudnya mata pelajaran apa yang ngebikin kamu kayak takut? Akuntansi. Kenapa? Karena belum sepenuhnya memahami materinya. Hitung-hitungan juga? Iya. Hitung-hitungan sama apa? Backup data. Jurnal. Bikin jurnal. Gurunya siapa? Siapa aja? Pasti nggak satu itu. Bu Putri. Bu Eka. Bu Emma. Sama Budian. Nah, kamu lebih dekat sama siapa? Budian. Karena guru pembimbingnya. Iya. Pembina pramuka juga ya. Tapi di lain itu, yang paling kamu takutkan dari 3 bukan guru ya, 3 mata pelajaran ini yang kamu resahkan apa? Apakah di pelajarannya Budian atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya sih. Tiga-tiganya. Berarti kamu mau nggak mau harus komunikasi ke guru-guru. Tuh, itu bisa kamu lakukan. Nggak masalah, nggak usah takut kayak, Pak, tapi itu guru-guru Pak, saya sungkan, saya gini, nggak usah takut soal itu. Guru-guru pasti akan memaklumi kalau peserta didiknya kebingungan dalam persiapan ujian. Karena di lain sisi juga kalian kan magang ya, jadi nggak ada pembelajaran di sekolah. Itu nggak masalah, kalian melakukan hal seperti itu nggak apa-apa. Komunikasikan dengan guru. Oke. Setelah itu, selain yang kamu cemaskan di mata pelajaran, ada lagi? Sudah. Itu aja. Mungkin pas mau lulus ingin lanjut ke kuliah tapi masih bingung mau ambil jurusan apa. Nah, ini sering terjadi di SMK, SMA. Apa yang kamu bingung?
Bingung ngambil jurusan sih Mas, mau ngambil jurusan apa gitu. Selain itu Sama ingin kuliah di mana masih bingung. berarti jurusan, kuliah di mana, selebihnya aman ya? Aman. Maksudnya kayak persiapan ya anggap materi atau Ya. pembelajaran ilmu dan lain sebagainya aman ya? Aman. Oke. Targetmu rencana kemana memang? UNESA, UNESA, selain UNESA, UINSA. WINSA, negeri semua tuh. Ya. Kita ambil kemungkinan terburuk. Misal UNESA dan WINSA kamu nggak lolos, ya amit-amit ya, tapi pasti akan ada kemungkinan terburuk. Kalau misal dua-dua ini nggak lolos, universitas swasta mana yang akan kamu tuju? Belum ada. kepikiran. Belum ada gambaran ya. Iya. Nah, saran saya itu juga harus kamu pertimbangkan, karena ya syukur-syukur kalau memang kita lolos di salah satu target yang di antara satu dari dua itu tadi. Tapi gimana caranya juga kita antisipasi nih, kayak kamu nggak lolos di UNESA atau WINSA, kamu harus ada plan B-nya. Di mana universitas yang harus kamu tuju, itu pertama. Kedua, mulai dari sekarang, kamu kan lulus bulan apa berarti? Maret, April ya? April. Berarti kamu ada waktu sekitar 3-4 bulan untuk mempertimbangkan setelah ini kamu mau kemana. Termasuk untuk mensurvei universitas swasta, bukan negeri yang dua tadi ya. Ya. Universitas swasta yang di dalamnya ada prodi atau jurusan yang kamu tuju. Kamu mau jurusan apa memang? Rencana deh. Kalau kamu kan tadi bilang bingung. Ingin lanjutin Akuntansi itu banyak, ada di Untak. Kalau kita ambil swasta ya, di Untak itu ada, Unitomo ada, Stasia yang dekat sama SMK API juga ada, kamu bisa ambil di situ. Unitomo harusnya ada sih, sama dia di Buana itu kemungkinan ada. Kamu bisa survei di tempat-tempat itu. Terus kalau misal kan kamu ngejarnya di negeri UNBK, UTBK, UNBK gitu ya. Ya. Nah, kalau misal itu nggak lolos, rencanamu gimana? Pengen langsung kerja. Langsung kerja? Pasti bisa ya, nggak masalah. Sebenarnya gap year, istilahnya gap year itu menunda pendidikan, entah itu 1-2 tahun. Sebenarnya nggak ada batasan waktu sih. Seperti saya sekarang juga akan belajar lagi, kuliah lagi. Bukan pilihan yang buruk kalau misal kita tidak bisa melanjutkan di kuliah, karena rezeki orang kan beda-beda. Tuhan sudah mengatur rezeki setiap orang, sudah ada jalannya juga, sudah ditakar sama Tuhan. Jadi kalau misal kamu memang harus untuk bekerja terlebih dahulu, nggak masalah. Saran saya cari pekerjaan yang terjadwal, dalam artian kayak tidak ada shift sampai shift 3. Kalau memang kamu targetnya kuliah ya, ada target kuliah kan? Ada. Kalau memang targetmu kuliah, saran saya jangan cari yang sampai shift 3. Kan biasanya ada tuh perusahaan atau kantor atau apapun tempat kerja yang sampai shift 1, 2, 3. Saran saya jangan cari yang sampai shift 3. Mentok-mentok shift 2 lah. Karena di situ nanti kamu bisa mengatur waktu dengan pembelajaranmu. Apalagi dengan tugas-tugas, itu kan pasti ada, akan menguras waktu juga. Terus kalau memang kamu mempertimbangkan untuk bekerja dulu setelah itu kuliah, cari pekerjaan yang ini bisa kamu pertimbangkan ya. Cari pekerjaan yang tugasnya tidak terlalu susah, atau yang cukup untuk kamu ada kelas. Maksud saya ada kelas itu kamu meluangkan waktu untuk mengikuti kelas ketika kamu nanti memang bekerja. Setelah itu mantep untuk kuliah, kamu bisa nih daftar kuliah di universitas terbuka. Itu banyak, ada di Buana dan sebagainya, malah iklan ya ini. Nggak kayak saya sendiri kan, saya sambil kuliah, guru-guru yang lain juga ada yang sambil kuliah, itu bisa. Tentatif lah waktunya, kayak Budian juga kan, Ya. itu bisa. Nah, dengan kamu bekerja, mencari pekerjaan yang waktunya tentatif atau bisa kondisional, itu akan mempermudah kamu juga. Kenapa? Karena yang saya rasakan sekarang di perkuliahan, apalagi sambil kerja, itu memang butuh waktu dan butuh tenaga. Di lain sisi butuh biaya juga ya. Tapi bagaimana kita untuk mencari pekerjaan yang memang bisa membuat kita mengatur
mana waktunya untuk kelas, mana waktunya untuk bekerja, mengerjakan tugas dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan dengan matang itu. Tapi untuk sejauh ini orang tua ngedukung kalau kuliah. Nah, kalau dukungan orang tua berarti apa? Ini mohon maaf ya, dibantu orang tua juga berarti. Ya. Nah, kalau kayak gitu ada poin plusnya lah ya. Jadi orang tua masih bertanggung jawab soal itu. Mungkin ada baiknya, bukan ada baiknya ya, bisa jadi saran juga, tetap kejar yang negeri ya. Kalau memang kamu mantep untuk melanjutkan di negeri tanpa memikirkan biaya dan sebagainya, itu is okay. Tapi kalau kamu mempertimbangkan yang saya sebutkan tadi, coba dimantapkan lagi, cari universitas yang memang sesuai dengan tujuanmu, sesuai dengan pilihanmu. Setelah itu nanti kalau emang kamu ada niatan untuk bekerja, nah kamu bisa ngimbangin nih dua-duanya, 50-50. Mana yang harus untuk bekerja, mana waktu untuk kuliah. Karena harus kemungkinan dua-duanya ini akan bertabrakan. Nggak mungkin kuliah sendiri, kerja sendiri, nggak mungkin. Kecuali kalau emang kerjamu dari pagi sampai sore, setelah itu kamu ambil kuliah malam, itu oke, nggak masalah. Karena setiap kampus punya toleransi sendiri untuk kelas-kelas karyawan seperti itu. Tapi ketika nanti kamu bekerja tiba-tiba ada shift 1 dan shift 2, nah itu coba pertimbangkan lagi nih, universitas mana dalam waktu 1 tahun, ya anggap kalau misal kamu gap year, dalam waktu 1 tahun kamu harus mempertimbangkan universitas mana. Kamu bisa tanya ke guru-guru atau ke saya atau ke siapapun, mana sih Pak, Bu, universitas yang memang bisa saya masuk di situ tanpa mengganggu aktivitas bekerja saya. Itu bisa seperti itu. Selain itu ada lagi yang membuat kamu cemas? Gak ada sih Mas. Gak ada, berarti cuma itu aja ya? Ya. Bisa dipertimbangkan ya semuanya ya, masukan-masukan dari saya ya? Bisa. Gak harus berjam-jam lagi kemudian. Kamu kelas 3, OSIS sudah lepas ya? Sudah. Atau OSIS sudah lepas. Terus pramuka belum? Masih. Pramuka masih. Setelah ini pramuka saya rasa udah waktunya buat ditinggal ya, nggak harus ikut kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, karena fokusmu di kelas 3 lumayan banyak, apalagi dengan keresahan-keresahan barusan yang kamu ceritakan. Nggak perlu pamit kan ke pramuka? Nggak kan? Nggak ada ya, kecuali kayak yang kemarin ya. Itulah, saya rasa itu udah cukup. Bisa dipertimbangkan lagi untuk ke depan. Saya harap setelah pertemuan ini nanti nggak ada lagi yang yang namanya cemas. Boleh cemas, boleh kamu takut. Ya setiap manusia wajar lah merasakan hal seperti itu. Tapi ada waktunya untuk kita juga harus ambil solusi. Gimana caranya kita harus melawan kecemasan kita, kayak aku cemas hari ini ujian, aku cemas hari ini presentasi buat persiapan PKL. Nah, dengan kamu merasakan cemas itu, kalau kamu merasakan sendiri, kamu akan kebingungan sendiri. Diubah mindsetnya, kayak si cemas gak aku tok, pasti ada teman-teman yang lain. Kalau kamu tadi bilangnya laporanmu sampai di bab 3, harusnya sampai bab 5. Nah itu kamu bisa pertimbangkan juga, kayak gak sih, konco-koncoku pasti ono sing lebih angel, konco-koncoku ono sing dijemput tanggal 31 dan sebagainya. Dia pasti akan kebingungan juga menyelesaikan laporan. Nah, apa ya istilahnya, melihat ke bawah lah, jangan terlalu lihat ke atas kayak anak-anak sudah sampai sini, enggak, jangan lihat ke bawah juga, kayak isi ono sih kelompok-kelompok, ada juga kok kelompok-kelompok yang belum selesai, ada juga kok kelompok-kelompok yang mempunyai rasa cemas yang mungkin lebih besar dari saya. Itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Jangan mikir kamu teman-temanku kok nyantai ya, kok aku bingung sendiri ya, jangan. Apalagi di PKL kamu ada kelompok, itu yang tadi saya sampaikan, ada kelompok harusnya lebih mudah. Terus kalau soal ujian, yang merasakan juga nggak kamu aja kan, pasti ada teman-teman yang lain, kayak entah teman satu kelompokmu yang senasib mungkin sekarang akhirnya juga merasakan keresahan yang sama. Jadi nggak perlu dipikirkan terlalu dalam. Tuh. Terus soal kuliah, saya rasa kuliah itu juga banyak sih teman-temanmu yang merasakan hal yang sama. Banyak juga yang, untuk saya pribadi melihat saat ini teman-teman satu angkatanmu banyak kok yang lebih bingung dari kamu, banyak kok yang pengen kuliah tapi harus terhalang oleh
keluarga dan lain sebagainya karena nggak dapat ACC dari orang tua dan lain sebagainya, itu ada kok. Sedangkan di sini kan kamu lebih beruntung karena kamu disupport oleh orang tua nih. Ya. Jadi kamu tinggal memilih dan mengusahakan. Kalau emang kamu mau ke negeri, silakan diusahakan. Tapi kalau nggak mau ke negeri atau ke swasta, kamu tinggal memilih yang mana. Setelah itu kan keluargamu yang membackup. Seperti itu. Jadi nggak ada yang harus terlalu diresahkan. Itu aja. Aman ya? Aman. Bisa semua ya? Bisa. Terkendali ya? Oke, terima kasih. Setelah ini magang. Terakhir tanggal 29. 31. 31. Nggak ada libur. Yang lain pada libur. Gak apa-apa lah. Semangat ke depan, semoga lancar dan juga cepat segera ambil keputusan untuk kuliah atau enggak. Nanti bisa dipertimbangkan juga sama Pak Abi kalau emang kamu masih bingung, bisa peruangan ke Pak Abi kalau emang sekolah ya. Ketika di sekolah nggak apa-apa. Itu aja. Terima kasih Dani ya. Terima kasih.